menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Meskipun beberapa alat bukti dan juga fakta sudah diberikan oleh pemohon gitu ya Pak, hal tersebut tetap ditolak ya Pak? MK tidak mungkin akan melakukan penerimaan secara total terkait dengan pengajuan atas perkara Pilpres maupun pemilu. Ada gambaran kah atau prediksi mungkin mengenai pemerintahan kita seperti apa nantinya ketika nanti dipimpin oleh presiden yang baru? Selamat bergabung kembali di podcast Sikit Story dengan saya Naura. Teman-teman, di hari Senin kemarin tanggal 22 April kita baru saja disuguhkan dengan putusan MK terkait gugatan sengketa Pilpres 2024. Tentunya kita dari lapisan masyarakat ingin mengetahui nih lebih jauh bagaimana situasi pasca putusan MK. Serta bagaimana nanti pemerintahan Indonesia ke depannya mengingat akan dipimpin oleh presiden terpilih yang baru. Saat ini juga sudah bergabung bersama kita via Zoom seorang kepala kajian ilmu sosial dari Pusat Studi Undiknas Denpasar, Pak Nyoman. Selamat siang Pak Nyoman. Selamat siang, Mbak Nara. Ya, Salam sehat ya. Ya, sehat selalu ya Bapak juga. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama podcast kami hari ini. Baik Pak Nyoman, terkait hasil putusan MK kemarin, boleh kita refresh sedikit? Mungkin bagaimana pandangan Bapak terhadap putusan MK kemarin di mana semua gugatan dari pemohon itu kan ditolak ya Pak oleh para hakim. Ya. Baik, terima kasih Mbak Naura dan teman-teman Secret Podcast. Selamat pagi, salam kami dari Bali. Tentu ini sebenarnya sesuatu hal yang ditunggu oleh masyarakat. Karena ada dua yang mau di topik dengan ceweknya presiden yang dipandang tidak netral dan sebagainya. Terus terkait dengan putusan 9 itu dari MK. Tentu ini menjawab dari dugaan persepsi dari berbagai komponen masyarakat. Adanya tingkat kepastian. Walaupun, di sini saya tekankan, walaupun keputusan MK ada catatan, karena di sana ada 3 catatan yang beda pendapat, beda pandangan terkait dengan putusan yang dibuat oleh 8 hakim konstitusi. Nah, cuma kalau dari sisi komunikasi saya amati, tentu keputusan ini tidak bulat, malahan lonjong. Kenapa tidak bulat? Karena di saat 3 hakim membangun opini dengan membuat dissenting opini, itu tentu perdebatan. Tapi secara menyeluruh memang kita akui keputusan ini sudah bulat, ini sifatnya adalah final dan memang harus betul-betul diimplementasikan dan kita apresiasi. Namun kemarin itu pesan komunikasi yang ditampilkan, sebenarnya masyarakat sudah sangat puas terhadap kepastian hukum yang terkait dengan Pilpres ini. Jadinya tidak membangun ruang yang begitu banyak, waktu yang begitu ya banyaklah untuk menunggu tingkat kepastian ini. Namun catatan ini penting juga dipikirkan. Tentu pesan komunikasinya selain juga berlaku terhadap paslon 02,
tentu pihak penyelenggara KPU, penyelenggara pemilu dalam kapasitasnya KPU dan Bawaslu memperhatikan pada komponen implementasi terhadap pilkada yang akan berlangsung sesaat ini lagi. Beberapa bulan ini kan akan terselenggara juga pilkada serentak di seluruh Indonesia. Tentu ini penting gitu. Penting dijadikan rujukan, gambaran untuk pembenahan, karena esensi dari demokrasi pada komponen pemilu ini kan bagaimana mewujudkan komponen ini jujur, adil, dan memang betul-betul tidak ada intervensi gitu. Jurdilnya ini jalan itu. Harapannya kan itu. Sehingga tentu kemarin itu juga saya sebenarnya berharap di saat penetapan KPU bahwa pemenang itu udah jelas 02. Ketidakhadiran dari 03 tentu memiliki persepsi yang berbeda di publik gitu. Sebenarnya harapan kami ini, karena setelah kami baca dari berbagai media, ada satu yang menyatakan dari paslon 03 seperti Pak Ganjar, katanya 1,5 jam sebelum penetapan baru dikontak, dihubungi. Terus yang kedua dari Pak Mahfud, setengah jam sebelum penetapan baru ada informasi. Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan publik ini sebenarnya untuk menjawab pertanyaan berbagai asumsi publik, sebenarnya pihak paslon 3 ini penting untuk melakukan press conference terkait dengan statement yang selama ini bergulir. Seolah-olah paslon 3 ini tidak menerima. Sebenarnya rakyat sudah oke. Tidak ada masalah. Cuma persepsi publik menjadi bias sudah. Dan sedangkan pihak paslon 1 datang, paslon 2 datang, paslon 3 sama sekali tidak datang. Iya. Kalau memang itu benar informasinya dari paslon 03, tentu ini terjadi miskomunikasi menurut saya untuk menindaklanjuti dari keputusan MK itu. Itu loh. Walaupun ini tidak memiliki dampak, tentu publik akan memandang sesuatu hal yang persepsinya negatif. Selama ini KPU itu terus disoroti sebagai penyelenggara pemilu, tentu menjadi beban moral pada aspek etik lagi dulu. Kayak begitu akhirnya. Sebenarnya kami berharap paslon 3 ini datang. Terus apalagi beberapa komponen sudah menyatakan bahwa proses demokrasi yang sudah berlangsung, sudah final, sudah selesai. Artinya dengan keputusan ini, sekarang ini adalah tugasnya bagaimana caranya mewujudkan pada substansi implementasi visi misi terhadap paslon 2. Yang ujung-ujungnya apa? Satu adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat, adil dan makmur dan sebagainya. Itu yang harus bersama-sama dijunjung tinggi itu sebenarnya, sehingga publik merasa ternyata pada tatanan demokrasi jauh lebih bagus pemahaman masyarakat. Karena kenapa saya nyatakan bagus pemahaman masyarakat? Selama ini tidak ada demo di mana-mana, tidak ada. Dan bahkan saya melakukan riset di Bali terkait dengan keputusan MK, bagaimana persepsi masyarakat akan keputusan MK. Saya coba mengambil sampel, itu 250. Dari hasil sampel saya 250, hampir 80%, 79,8% itu menyatakan itu adalah keputusan MK itu tentu akan tidak memiliki dampak lain. Karena dianggap bagi masyarakat pemilu itu sudah clear, pilpres itu sudah selesai. Di saat KPU sudah menyatakan secara terbuka hasil pemungutan suara, perolehan suara pada masing-masing paslon. Saat itu masyarakat sudah menyatakan oke, sudah clear. Artinya masyarakat sudah tidak ngepek sebenarnya. Cuma sekarang ini kan yang menunggu dominan pada aspek yang menunggu ini kan bagian dari kelompok anggap
politik praktis dan sebagainya, aktor-aktor politik, terus dan yang lainnya itu, partai dan sebagainya. Artinya itu, dari mendekati 80% yang menyatakan bahwa pemilu udah clear, artinya masyarakat sudah down, sudah memang betul-betul menyatakan pemilu sudah jelas, dan bahkan di sana sudah diklaim pemenangnya memang 02 itu. Cuma di sini kan memang ada aspek yang memang harus diuji secara tatanan hukum. Tapi ini kepastian sudah jelas, artinya kalau sudah jelas seperti ini, berarti mari kita ilhami. Mari kita wujudkan, gitu loh. Untuk mencapai Indonesia generasi emas, generasi dan sebagainya itu. Oke, Pak Nyoman. Terkait sidang kemarin itu kan juga ada beberapa poin penting yang juga saya dapatkan ya Pak dari sidang, seperti tidak ditemukannya bukti atas penyalahgunaan kekuasaan, lalu nepotisme, terus juga ada politisasi bansos, pelanggaran sistem informasi dan Sirekap gitu kan, sampai pengarahan pejabat kepala daerah. Meskipun beberapa alat bukti dan juga fakta sudah diberikan oleh pemohon gitu ya Pak, hal tersebut tetap ditolak ya Pak? Ya, kembali lagi, itu kan fakta dan data persidangan yang memang betul-betul akurat itu. Itu merupakan uji material yang dilakukan para hakim. Terus dianalisis. Memang secara kalau kita amati di lapangan, ini namanya pertarungan pesta demokrasi yang memang ya secara normatifnya tentu tidak baik-baik saja fenomena yang terjadi itu. Dan ini suatu hal yang positif menurut saya. Dari sini lebih dewasa memahami demokrasi. Cuma kembali lagi, ada tatanan etik yang harus dijaga di saat memang betul-betul menjadi pejabat publik. Tatanan etik di sini mana? Sebaik apapun yang dilakukan di saat memegang kekuasaan, melakukan manuver, menggunakan kekuasaan itu di momen yang kampanye, momen yang memang betul-betul krusial, tentu kembali lagi persepsi publik menjadi bias. Tujuannya bagus, tapi dampaknya tentu akan berdampak pada substansi persepsi yang negatif akhirnya. Tentu disinilah terbangun opini, walaupun secara tidak langsung ada hak yang boleh dipergunakan terkait dengan dana yang dimiliki, dana operasional seperti contohnya presiden, penggunaan dana dari masing-masing kementerian. Cuman kurang elok saja kalau menurut saya. Momennya kurang tepat gitu. Iya. Ini kembali lagi pada substansi etik, karena tiga opini yang pendapat yang berbeda itu kan memang menyatakan pada substansi lebih dominan pada substansi etik sebenarnya. Itu etik yang memang betul-betul dikritik habis itu. Artinya sebaiknya tidak oleh mampu menjaga netralitas. Akhirnya itulah yang diharapkan pada saat pilkada yang ke depan ini harus diwujudkan. Netralitas seluruh infrastruktur kelembagaan, kekuasaan ini harus betul-betul mampu dijaga dengan baik. Dan penggunaan anggaran yang mampu mempengaruhi khalayak, tentu ini juga harus diperhatikan. Ini bagian dari catatan bagi penyelenggara pemilu baik maupun pilkada ke depannya ini. Oke. Pak Nyoman, menariknya juga tadi juga Pak Nyoman sudah sempat mengatakan ada 3 hakim MK kan yang menyampaikan dissenting opinion, yang pastinya itu langka dilakukan di dalam suatu sidang gitu. Pastinya hal ini juga tidak mempengaruhi hasil akhir juga kan Pak, karena itu
ketika sudah selesai sidang gitu. Ya, betul. Saya teringat di saat wacana Prof. Mahfud, kalau tidak salah, pernah mengeluarkan statement, MK tidak mungkin akan melakukan penerimaan secara total terkait dengan pengajuan atas perkara Pilpres maupun pemilu. Terkecuali memang secara kuantitatif tingkat kecurangannya itu mendekati bahkan sampai 75%, 80%. Sehingga itu tentu kecurangan itu sangat masif, gitu, sangat terstruktur dan sistematis. Tentu itu dasarnya. Kalau itu dilakukan, baru kemungkinan akan bisa dikabulkan. Tapi kalau tidak, saya yakin ini yang terjadi. Ini sebenarnya kalau lihat dari sisi komunikasi, adanya 3 pendapat yang berbeda pada substansi Mahkamah Konstitusi, karena ada 8, ini kan biar betul-betul ya sama-sama mengadopsi lah. Artinya apa? Pesan disampaikan. Ya, satu sisi juga dari pihak yang melakukan permohonan diadopsi gininya, tapi tidak total, gitu. Tapi memang keputusannya secara serentak memang betul-betul ditolak, gitu. Seperti tadi saya nyatakan, makanya keputusan Hakim MK ini saya nyatakan, makanya tadi saya sampaikan, keputusan Hakim ini untuk MK terkait dengan perkara Pilpres ini tidak bulat. Makanya saya nyatakan lonjong, gitu loh. Iya. Kalau bulat memang Prof. Mahfud pun menyatakan baru kali ini terjadi pada substansi 3 pendapat Hakim MK yang memiliki pandangan yang berbeda. Artinya selama ini kan memang selalu bulat itu. Iya. Tentu ini sebenarnya kan kritik terhadap proses untuk kedepannya. Catatan-catatan ini untuk pembenahan kedepannya, itu loh. Tentu segala sesuatu, karena ini selama ini kan dari awal usia paslon, penetapan usia paslon, dari sana lebih banyak pada substansi etik sebenarnya. Iya, betul. Seperti KPU yang DKP Dewan Kehormatan KPU setelah melakukan penyelidikan keputusan, ya memang permasalahannya Dewan Kehormatan MK setelah menyelidikan kan lebih dominan pada aspek etika berat. Artinya permasalahan di sana. Walaupun di atas etik itu ada substansi moral. Iya. Di atas moral itu, karena di saat berbicara moral itu adalah substansi hukum. Tapi di saat berbicara etik ya tidak bisa dibawa ke perkara hukum, itu aja masalahnya kan. Putusan MK itu kira sudah final. Meskipun ada beberapa hakim dissenting opinion, saya kira itu wajar-wajar saja. Tahapannya juga semua sudah dilalui, bukti-bukti, semua ahli-ahli didatangkan, saya kira telah terjawab semua. Jadi kami berharap setelah ada putusan MK ini, ya kita berbau kembali bersama-sama menjaga kedamaian. Ya itulah demokrasi. Ya beda pilihan, itu wajar-wajar saja. Setelah ada putusan MK ini, ya kita bersama-sama menata kehidupan kita yang jauh lebih baik. Kalau menurut aku sih karena udah udah jadi keputusan bersama gitu ya, aku mikirnya kayak ya udah ikutin aja, walaupun masih ada beberapa catatan sih ya, tapi kita harapkan yang terbaik aja sih dari keputusan ini. Karena ini kan perkara etik dan moral itu mungkin akan lebih susah untuk dibuktikan, seperti itu ya Pak ya. Betul, ya. Susah. Makanya kembali lagi, tatanan etik yang moralitas yang dijaga. Sehingga yang dituntut ke depannya apa? Penyelenggara dan komponen aktor politik juga diharapkan ya menjaga etika. Semua harus terjaga. Moralitas juga dijaga. Kan begitu sebenarnya.
Iya. Oke, Gitu. Pak Nyoman. Setelah kita sudah mendengar putusan MK gitu kan, selanjutnya nih dari pasca putusan tersebut, pihak KPU kan sudah resmi memenangkan paslon 02 ya sebagai pemenang Pilpres 2024. Menurut Bapak ada Betul. gambaran kah atau prediksi mungkin mengenai pemerintahan kita seperti apa nantinya ketika nanti dipimpin oleh presiden yang baru? Eh, saya yakin Pak Prabowo sangat pasangan Prabowo Gibran sangat apik memainkan perannya dalam artian untuk memimpin Indonesia ke depan ini. Salah satu langkah di awal ini di saat betul-betul KPU sudah menetapkan ternyata ada dua parpol yang dulunya adalah pendukung 01 itu sudah mulai merapat dan bahkan sudah melakukan statement. Oke. Ini pesta demokrasi sudah tuntas, proses pilpres dari awal sampai akhir sudah tuntas. Artinya kami sekarang sudah mulai berpikir tentang kemajuan bangsa. PKB sudah mulai merapat. Ya. Cuma memang tentu penting juga ada substansi ya oposisi karena sebagai kontrol pada jalannya suatu pemerintahan atau eksekutif. Tapi saya yakin Indonesia dengan begitu banyaknya sumber daya, terus didukung oleh sumber daya manusia yang hebat, saya yakin mampu terjalan dengan baik. Dan interaksi antara hubungan antara legislatif dan eksekutif, saya yakin baik-baik saja. Oke. Karena saya yakin di legislatif pun tidak mungkin berbicara tentang kemunduran bangsa. Yang mereka tuju adalah capaian untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia di mata global. Kan itu tantangan kita. Iya, betul. Masa kita terus berbicara tentang ke belakang? Gitu. Oke. Iya, Pak Nyoman, berarti seperti yang tadi Bapak bilang kan sudah banyak beberapa partai pendukung dari 01 yang tadinya mendukung 01 ataupun 03 itu sudah memberikan statement untuk bergabung gitu. Tapi kira-kira bisa nggak Pak nanti ke depannya kalau nggak ada oposisi? Atau nggak mungkin kalau nggak ada oposisi? Kalau saya berharap ada oposisi, biar ada nilai kontrolnya. Kalau tidak ada oposisi ini bahaya. Semakin abuse of power nanti. Iya. Gitu. Penting, oposisi itu penting. Makanya saya sebenarnya publik sekarang melihat pada substansi di media sudah, dan bahkan dari pihak sekretaris Gerindra menyatakan akan ada pertemuan antara Prabowo dengan Mega. Sehingga sebenarnya publik akan melihat itu. Hasil dari pertemuan ini apa itu? Oke. Keputusannya apakah oposisi atau menjadi bagian dari pemerintah atau koalisi. Okay. Tapi kalau saya berharap sih memang ada oposisi sebagai oposisi. Tapi oposisi dalam tanda kutip itu tidak menyerang tanpa solusi itu, tapi melakukan fungsinya sebagai oposan yang berakhlak juga itu. Nanti di saat pemerintahan baru sudah mulai berjalan, itu kan nanti setelah dilantik ya Pak di akhir tahun presiden yang baru. Menurut Bapak, harapan Bapak seperti apa untuk pemerintahan kita untuk 5 tahun ke depan? Tentu tata kelola pemerintah ini kemarin kan statement Pak Prabowo udah jelas. Langkah awal adalah melakukan konsolidasi. Terus yang kedua adalah memulai memetakan untuk mengisi ruang dalam tatanan struktur pemerintahannya. Tentu Indonesia yang begitu orang hebat, begitu banyak, dan bahkan mampu bersaing di tatanan global. Sekarang saya harapkan sebenarnya ruang kebebasan kepada kepala negara harus dipergunakan sebaik-baiknya, setinggi-tingginya.
Partai oposisi, partai koalisi oke. Tapi ini penting juga dipikirkan itu. Rasio untuk menduduki posisi pada partai koalisi menurut saya sih jangan terlalu banyak. Itu harapan saya. Iya. Karena semakin banyak diisi oleh orang yang berkompeten, independen, tentu gaya berpikirnya akan beda. Kepentingannya pun berbeda gitu. Itu menurut sudut pandang saya itu. Oke. Ya, jadi berarti nanti ketika sudah memulai pemerintahan yang baru, mungkin harus pastinya ya Pak ya, harus tetap ada yang namanya oposisi agar bisa terkontrol, dan juga mungkin penempatan di pemerintahan mungkin tidak terlalu banyak dari partai koalisi, juga seperti itu ya Pak ya. Oke. Biar tidak koalisi gemuk boleh, tapi jangan isinya pun dipergemuk gitu aja. Ya. Tapi ruang ini ya, ruang yang memang betul-betul memiliki kemampuan, kapabilitas dan sebagainya harus ditonjolkan pada organisasinya. Ya. Tapi kira-kira untuk di kedepannya, untuk di pemerintahan yang baru, kira-kira banyak nggak nih Pak dari koalisi yang akan bergabung di pemerintahan? Maksudnya jadinya tidak, apakah seimbang atau jadinya nggak seimbang nih nanti? Saya yakin memang koalisinya koalisi gemuk. Mungkin yang memilih oposisi, yang menjadi oposan kayaknya memang dua partai. Oke. Iya. PKS dan PDIP. Itu oposisi Itu. ya Pak? Ya. Oposisi, oke. Itu. Oke. Arah-arahnya sih itu. Gitu. Iya. Tapi sebenarnya anggap komunikasi yang dibangun oleh Pak Prabowo, penyampaian pesannya itu jelas sebenarnya. Sebenarnya ya partai belajarlah dari ini, aktor-aktor politik khususnya belajar dari statement Pak Prabowo. Itu jelas sebenarnya. Saya pernah di posisi Pak Muhaimin. Kan jelas. Iya, pernyataan yang kemarin ya Pak ya. Pernyataan yang kemarin di KPU itu, ya. Iya. Artinya itu saya berharap artinya di saat melakukan anggap dalam tanda kutip kompetisi ini, para aktor politik juga harus siap kalah gitu. Jangan mau menang saja. Siapa yang mau dikalahkan kalau terus mau menang? Gitu. Oke Pak Nyoman. Ya, jadi teman-teman, itu adalah diskusi kita hari ini bersama Pak Nyoman. Ya Pak ya, udah tadi kita membahas flow di sidang sengketa Pilpres 2024 itu seperti apa, terus situasi pasca atau setelah sidang itu seperti apa. Dan tadi kita juga udah dibantu oleh Pak Nyoman untuk melihat nih prediksi ke depannya itu seperti apa pemerintahan yang nantinya akan dipimpin oleh presiden kita yang baru. Semoga nanti di pemerintahan kita selanjutnya 5 tahun ke depan Indonesia bisa menjadi lebih maju dan bisa menjadi lebih bangsa yang lebih kuat lagi. Seperti itu ya Pak ya? Setuju. Cuma ingat, ada pesan yang harus dicatat. Ini khusus bagi penyelenggara pemilu maupun pilkada. Itu catatan dari aspek pelaksanaan tentu harus dicermati dan diimplementasikan, dikawal dengan baik gitu. Betul. Itu aja. Karena sebentar lagi ini kan pilkada. Iya, betul. Artinya pilkada itu harus berjalan lebih baik pada ini. Gitu. Masa rakyat Indonesia sangat cerdas, sangat bermartabat, dan bahkan kualitas pemahaman demokrasinya sudah tinggi. Kalau tidak tinggi, saya yakin banyak yang demo, banyak yang turun ke jalan. Ini enggak kan? Nyantai-nyantai aja masyarakat. Artinya memaknai demokrasi sudah sangat paham. Oke.
Oke, baik Pak Nyoman. Iya, terima kasih Pak Nyoman atas diskusinya dan ngobrol-ngobrolnya hari ini. Semoga nanti kita bisa diskusi lagi nih ya teman-teman sama Pak Nyoman di mungkin episode selanjutnya untuk membahas isu-isu yang lain. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Terima kasih Pak Nyoman.